Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Al-Quran diturunkan kepada manusia bukan hanya sebagai pedoman dan petunjuk bagi kehidupan manusia saja, tapi Al-Quran juga mengandung berbagai macam ilmu pengetahuan di dalamnya. Bahkan beberapa ilmuwan sudah ada yang membuktikan kebenaran yang tertera di dalam Al-Quran. Sehingga tak jarang, jika dulu banyak sekali ilmuwan muslim yang mampu menyumbangkan inovasinya untuk peradaban manusia. Namun seiring dengan perkembangan zaman yang terus berganti, sumbangsi dari para ilmuwan muslim ini banyak yang dilupakan. Bahkan umat muslim sendiri banyak yang dibuat lupa dengan berbagai cara. Berikut 10 penemuan hasil ilmuwan muslim yang mengubah dunia. Namun sebelum lanjut, mari bersama tebar syiar Islam dengan klik tombol subscribe, like, dan share untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya robbal alamin. 1. Kebersihan dan parfum. Al-Jazari tidak hanya menemukan jam, dia juga menciptakan mesin portable yang bisa menyediakan air wudhu bersih. Sedangkan sabun dipercaya ditemukan oleh seorang Islam berabad-abad lalu. Sabun yang mereka ciptakan biasanya dicampur dengan minyak zaitun dan alkali, sejenis inti garam. Semua campuran direbus lalu dibiarkan mengeras. Islam juga menciptakan parfum. Al-Kindi yang terkenal sebagai filsuf ahli matematika, geografi, astronomi, dan kimia pernah menulis kitab pembuatan parfum dan cara penyulingannya. Bukunya berisi ribuan resep membuat minyak wangi seleb dan cairan beraroma. 2. Universitas. Di awal secara Islam, masjid sangatlah multifungsi manfaatnya. Salah satunya sebagai sekolah. Madrasah resmi pertama adalah Al-Qarawiyyin, didirikan pada 859 oleh Fatimah Al-Fihri di Fez, Maroko. Setelah itu, menarik beberapa ulama terkemuka Afrika Utara serta siswa-siswa terbaik di negara tersebut. Pada akhir pembelajaran, jika guru menganggap siswa mereka memenuhi syarat, mereka akan memberikan sertifikat yang kemudian dikenal sebagai ijazah, di mana isinya mengakui bahwa siswa tersebut memahami materi dan memenuhi syarat untuk mengajarkan kembali ilmu yang telah diperolehnya. Konsep lembaga yang memberikan sertifikat akhir atau ijazah menyebar ke Eropa melalui Muslim di Spanyol, di mana para siswa di Eropa rata-rata menuntut ilmu di sana. Universitas Bologna di Italia dan Oxford di Inggris yang didirikan pada abad ke-11 dan 12, dan ia pun meneruskan tradisi Muslim tersebut, yakni memberikan gelar kepada siswa yang dianggap pantas atau lulus dan menggunakan hal tersebut sebagai kualifikasi seseorang dalam mata pelajaran tertentu. Lalu yang ketiga, mesin terbang. Pada abad ke-9, Abbas bin Firnas merancang alat seperti sayap, tepatnya kostum mirip burung. Dia mengadakan uji coba di Cordoba, Spanyol, dan berhasil terbang beberapa saat sebelum akhirnya jatuh dan tulang punggungnya patah. Namun, begitu penemuannya ini menginspirasi para seniman Italia 600 tahun kemudian. Sampai penemu Leonardo da Vinci pun menggunakan metodenya. Lalu yang keempat, tindakan operasi. Abu Al-Qasim Kalab bin Al-Abad Al-Zahrawi atau lebih dikenal sebagai Abul Qasis, beliau menulis ensiklopedia kedokteran pertamanya bernama Al-Tadrif. Di sini jelaskan tahap-tahap dalam melakukan operasi termasuk mengenalkan 200 alat operasi yang digunakan. Lalu yang kelima, peta. Kebutuhan peta pada masyarakat muslim zaman dahulu dipicu keinginan untuk bepergian dan berdagang termasuk untuk mengeksplorasi dunia. Proses pembuatan peta awalnya berawal dari informasi mulut ke mulut. Setelah kertas ditemukan di Baghdad pada abad ke-8, peta pertama dan panduan perjalanan pun dibuat. Lalu yang keenam ada musik. Seniman muslim di abad ke-9 Al-Kindi membuat notasi musik dengan solmisasi yang sekarang dikenal dengan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Al-Kindi telah menemukan lebih dahulu solmisasi itu dengan alfabet Arab, yakni do, ro, mim, fa, sol, lam, sin. Sejak itu, muslim juga yang dari awal menciptakan instrumen musik. Lalu yang ketujuh ada kopi. Menurut catatan sejarah di tahun 1400-an, kopi menjadi minuman yang sangat populer di kalangan umat muslim di Yaman dan semenanjung Arab Selatan. Sebuah legenda mengatakan bahwa seorang gembala beberapa mengatakan di Ethiopia memperhatikan bahwa kambing mereka menjadi sangat energik dan gelisah setelah memakan biji dari pohon tertentu. Gembala itu kemudian memberanikan diri untuk mencoba memakan biji tersebut. Selepasnya ia merasa ada tambahan energi ekstra. Seiring waktu tradisi memanggang biji hitam itu populer. Biji itu dibenamkan ke dalam air untuk menghasilkan minuman yang kemudian terkenalah kopi.
Berdasarkan literatur lainnya, kopi berasal dari dataran tinggi Yaman yang menyebar hingga ke seluruh wilayah Kekaisaran Ottoman, yakni kerajaan Muslim terkemuka abad ke-15. Kedai yang mengkhususkan menjual minuman utamanya hasil olahan kopi baru mulai bermunculan di seluruh kota-kota besar peradaban Muslim, semisal Kairo, Istanbul, Damaskus, dan Baghdad. Dari dunia Muslim, minuman itu kemudian menyebar ke Eropa melalui pedagang di kota besar seperti Venesia. Lalu yang kedelapan ada jam. Konsep mesin otomatis awalnya ditemukan oleh pria cerdas dari Tenggara Turki, Al-Jazari dari Diyarbakir pada tahun 1206. Jazari membuat jam yang terdiri dari berbagai bentuk dan ukuran. Idenya adalah untuk membuat orang-orang Muslim bisa mengetahui kapan waktu sholat selama 5 waktu dalam sehari dan bisa mengumandangkan azan dengan tepat waktu. Lalu yang kesembilan ada kamera. Sulit membayangkan dunia tanpa fotografi. Perusahaan dunia seperti Instagram dan Canon bekerja dengan gagasan menangkap cahaya dari adegan, menciptakan sebuah gambar, dan mereproduksi gambar. Namun hal ini tidak mungkin terrealisasi tanpa adanya hasil karya ilmuwan Muslim abad ke-11, Ibnu Al-Haytham, yang mengembangkan bidang optik dan menggambarkan bagaimana kamera bekerja untuk pertama kalinya. Mengabdi di Kekaisaran Kairo pada awal 1000-an, Ibnu Al-Haytham adalah salah satu ilmuwan terbesar sepanjang masa. Al-Haytham acap kali melakukan kajian dan penelitian ilmiah ketika ia dijadikan sebagai tahanan rumah oleh Fatimiyah, pengusaha Al-Hakim. Al-Haytham memiliki banyak waktu luang untuk mempelajari mengenai cahaya. Sebagian penelitiannya fokus pada soal menguji bagaimana lubang jarum dan cahaya bekerja menghasilkan bayangan. Penemuan Al-Haytham mengenai kamera dan bagaimana memproyeksikan dan menangkap gambar menyebabkan perkembangan modern dari kamera di sekitar konsep yang sama. Tanpa penelitiannya, mekanisme modern di dalam kamera, semua orang tidak akan pernah ada. Lalu yang ke-10 adalah aljabar. Matematika adalah sebuah ilmu pasti yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Setiap hari kita pasti selalu berhubungan dengan matematika. Namun, mata pelajaran ini menjadi mata pelajaran yang sangat dibenci oleh kebanyakan siswa. Di Indonesia, penyebutan aljabar adalah sebutan matematika yang sering digunakan oleh orang-orang zaman dahulu. Namun saat ini, kita biasakan menyebutnya dengan nama matematika. Aljabar sendiri dikembangkan oleh seorang ilmuwan besar dan ahli matematika asal Persia dan Irak bernama Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Ia lahir antara 780 hingga 850 Masehi. Dalam Alkitab Al-Mukhtar fi Izab Al-Jabar wal Imuqubala, The Compedius Book and Calculation by Completion and Balancing. Khawarizmi menyusun 4 prinsip dasar persamaan aljabar. Kata aljabar sendiri memiliki arti selesai. Pada awalnya penemuan ini hanya digunakan untuk memecahkan masalah kehidupan di dunia nyata, seperti perhitungan zakat, pembagian warisan, dan sebagainya. Kemudian pada tahun ke-1000 hingga 1100 Masehi, buku karya Khawarizmi ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Karya ilmuwan Muslim ini lebih dikenal sebagai sebutan algoritma. Mungkin tanpa temuan dari Khawarizmi, aplikasi modern matematika seperti di bidang teknik mungkin tak akan pernah ada. Baiklah sahabat, itulah 10 penemuan hasil ilmuwan Muslim yang mengubah dunia. Segala yang baik datangnya dari Allah dan segala khilafan mohon dimaafkan. Mari bersama membangun channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan share untuk berbagi informasi bermanfaat lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.